Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikam pasal pertama, bersandar pada amal. Di pasal pertama ini membahas tentang bersandar pada amal. Bersandarlah hanya pada Allah, jangan pada amal. Min alamatil iktimati alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalal. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya rojak atau harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ia mengalami kegagalan dosa, atau dosa. Ar-roja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa, karena ar-roja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub. Wujud zalal artinya segala wujud yang akan hancur atau fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia ini dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat, itu semua adalah wujud al-zalal. Jadi wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia, terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata hanya kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada wujud yang fana, namun harapannya hanya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu amal yang besar maupun amal yang kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas rojak atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Maka sahabat bertanya, sekalipun engkau ya Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi okay. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya akan terwujud. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila berkurang pengharapannya kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan diri kita ini hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung dan berharap kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bersandar, berlindung atau menjatuhkan harapan kepada selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan,
Tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Jadi tetap kita disuruh berusaha dan beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita untuk menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Menyekutukan dengan sesuatu yang lain aja nggak boleh, apalagi menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Amal. Seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat taufik, hidayat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.